cerita Ibu Lili tadi, kita bisa belajar untuk menyusun anggaran usaha per bulan nggih ibu-ibu. Berikut contoh bagaimana menyusun anggaran usaha untuk perhitungan per minggu nggih ibu-ibu nggih. Nah, ibu-ibu panjenengan pirsani, ini adalah contoh penyusunan anggaran usaha per minggu. Di situ tertera untuk minggu pertama jumlah pinjaman modal awal sebesar 100.000. Untuk hasil penjualan dari 6 hari dikalikan 18 ekor dikali harga ikan sebesar 5.000 sama dengan 540.000 nggih. Nah, untuk pembelian peralatan panci kecil dan lap itu menghabiskan dana sebesar 32.000. Untuk bahan baku ikan, bumbu dan gas itu untuk ikannya 300.000, bumbunya 120 dan 15.000 untuk pembelian gas. Untuk total pemasukan sebesar 640.000 dan untuk pengeluaran 567.000. Jadi menyisakan saldo sebesar 73.000 dari hasil pendapatan dalam minggu pertama nggih. Untuk minggu kedua dan selanjutnya panjenengan bisa mengakumulasi sendiri nggih. Bisa dihitung sendiri dan bisa dikira-kira sendiri nggih. Ini hanya contoh nggih Bu nggih. Dari penyusunan anggaran di atas tadi yang saya jelaskan, itu bisa disimpulkan kalau anggaran di awal usaha hanya menunjukkan keuntungan kecil niku biasa Bu nggih. Jadi awal usaha itu tidak harus berkeuntungan besar. Usaha dengan keuntungan kecil itu sampun lumrah, wis biasa nggih. Di awal usaha perlu memberikan berbagai peralatan dan bahan baku. Tadi intinya di awal usaha panjenengan harus yo nyelengi peralatan, ya paling enggak untuk mengumpulkan bahan baku. Tadi istilahnya harus menaruh modal dulu nggih. Nah, kalau sudah tidak perlu membeli peralatan, misalkan panjenengan punya barang yang bisa dimanfaatkan di rumah, mungkin nanti untuk hasilnya, untuk keuntungannya itu mungkin agak sedikit lebih banyak daripada yang memang harus membeli peralatan terlebih dahulu, atau istilahnya niku apa nggih, ngawali. Untuk mengawali semua itu harus mempersiapkan banyak peralatan juga bahan baku nggih. Tadi kalau jenengan untuk usaha yang awal untungnya kedik niku sampun biasa nggih. Mungkin nanti untuk yang selanjutnya, untuk minggu-minggu berikutnya atau mungkin bulan-bulan dan tahun-tahun selanjutnya itu nanti akan bertahap. Nanti untuk keuntungan juga akan bertambah, mungkin sedikit-sedikit akan bertambah, dan itu pun juga bertahap. Kemungkinan untuk keuntungan sendiri itu ndak selalu naik nggih Bu nggih. Ada pasang istilahnya lek wong usaha iku ono pasang surute, ono munggah mudune keuntungan, itu sudah pasti nggih. Jadi sebelum panjenengan berusaha memang harus benar-benar direncanakan. Ojo ujuk-ujuk moro usaha, moro dodol iki, gawe iko terus didol nggih. Itu harus benar-benar jenengan rencanakan. Jadi jenengan paling ndak harus belajar mungkin tanya ke orang yang sudah berpengalaman, yang jauh lebih berpengalaman dari jenengan. Paling ndak sharing nggih Bu nggih, kersane jenengan juga ndak rugi teman-teman. Paling ndak ya jangan kita kembali modal lah nggih. Untuk penyusunan anggaran per bulan itu mungkin ndak jauh beda dari penyusunan anggaran tiap minggu nggih Bu ya, atau per minggu nggih. Nah, untuk selanjutnya itu soal pemasaran. Terus pundi nanti dengan pemasarannya. Jadi untuk pemasaran memang harus direncanakan nggih. Jenengan barang yang dijual itu apa, terus ya apa keadaan di sekitar jenengan ini memungkinkan ndak untuk dijadikan
napa nggih, lahan promosi, istilahnya tangga-tanggane jenengan iki iso enggak nrimo produknya sampean, butuh enggak, perlu enggak dengan produk yang Anda jual. Jadi jenengan juga jangan cuma memikirkan aku tak gawe iki, aku seneng gawe iki, aku isone gawe iki. Lah itu juga benar-benar harus diperhatikan, karena untuk masalah pemasaran nggih, untuk gampang jenengan pemasarannya nggih. Jenengan juga harus memikirkan istilahnya jenengan juga harus pintar untuk mengambil daya tarik pembeli nggih. Paling enggak jenengan promosinya juga harus bagus, menarik, karena itu akan menarik pelanggan nggih. Jadi jangan asal-asalan mek asal towo nggih. Kita juga harus mungkin dengan penampilan barangnya yang bagus, yang menarik, itu akan menarik minat pasar atau minat pelanggan gitu nggih. Itu langkah yang sudah untuk perencanaan usaha, perencanaan anggaran usaha, dan untuk pemasarannya nggih. Untuk langkah selanjutnya monggo kita simak bersama.